Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Seperti yang teman-teman lihat dari judul video ini, kita kembali lagi ke video unboxing lainnya. Dan yang akan kita unboxing di video kali ini adalah iPhone 13 Pro. Oke, pertama-tama kalau dari boxnya sih masih mirip seperti di seri iPhone 12 Pro kemarin, warna hitam untuk yang versi Pro. Tapi bedanya kali ini udah nggak ada plastik wrapnya lagi yang katanya untuk alasan lingkungan supaya nggak nambah-nambahin sampah plastik. Dan ternyata banyak material dari iPhone 13 yang juga terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Untuk detailnya, gue akan cantumin link di deskripsi video tentang Product Environmental Report untuk iPhone 13. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa cek di link tersebut. Dan gue juga notice di iPhone 13 kali ini gambar depan boxnya dari sisi belakang iPhone-nya ya. Kalau di seri iPhone 12 gambarnya justru tampilan depan iPhone-nya. Next, sekarang kita buka segel boxnya. Segelnya ada dua di bagian atas dan di bagian bawah. Dan ini dia iPhone 13 Pro warna graphite dengan kameranya yang langsung kelihatan ukurannya lebih besar. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan jelas, tapi kalau dilihat secara langsung, kamera bumpnya ini gede juga loh. Tapi kita lanjut dulu untuk lihat ada apa lagi sih di dalam boxnya. Yang pertama ada kabel charger Lightning USB-C, dan sama seperti sebelumnya nggak ada kepala charger. Lalu ada semacam petunjuk sederhana gitu, satu Apple sticker warna putih, dan alat buat eject SIM card. Karena nggak ada kepala charger, akhirnya gue juga beli kepala charger yang original Apple karena lagi diskon. Jadi ini boxnya kecil warna putih dengan tulisan di bagian depan USB-C 20 watt power adapter. Dan di dalam boxnya tentu saja ada power adapternya dan ada kertas-kertas petunjuk penggunaan. Sekarang kita kembali ke bagian iPhone-nya, tapi pertama-tama ini bagian yang paling asik sih dari sebuah unboxing. iPhone 13 Pro ini yang warna graphite dan storage-nya 256 GB. So, itu dia unboxing dari iPhone 13 Pro warna graphite. Simple ya, karena memang nggak banyak isi box iPhone. Oke, first impression dari iPhone 13 Pro karena pas di packaging posisinya kebalik. Yang kelihatan tentu saja kameranya yang lebih besar karena ukuran sensornya juga lebih besar. Jadi gue punya ekspektasi kamera iPhone 13 Pro ini harusnya bisa menghasilkan kualitas foto dan video yang lebih bagus lagi karena ukuran kameranya banyak makan space di belakang. Jadi harusnya lebih bagus. Secara desain menurut gue masih mirip banget seperti di iPhone 12 Pro kemarin dengan notch-nya yang lebih kecil 20% dan pilihan warnanya sekarang ada yang berbeda yaitu Sierra Blue. Kalau yang di iPhone 12 Pro kemarin Pacific Blue birunya biru tua, kalau yang Sierra Blue ini birunya lebih muda. Gue pribadi pilihnya warna graphite karena memang gue suka dengan warna abu-abu matte seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau yang warnanya ciri khas iPhone 13 Pro, Sierra Blue adalah pilihannya. Selain itu penempatan tombol-tombolnya juga agak sedikit geser ke bawah dari sebelumnya. Selebihnya secara desain bisa dibilang masih sama aja seperti iPhone 12 Pro kemarin. Dari penempatan speaker dan lightning port juga masih sama. iPhone 13 Pro ini juga lebih tebal dari iPhone 12 Pro sebelumnya karena kapasitas baterainya juga lebih besar. Dari desain iPhone 13 Pro ini juga karena masih sama seperti iPhone 12 kemarin, jadi sidik jari kalian pasti akan nempel di bagian samping stainless steel-nya. Bahkan ketika pertama kali pegang iPhone 13 Pro ini aja langsung nempel sidik jarinya, langsung berjejak. Jadi buat kalian yang tertarik untuk punya iPhone 13 Pro harus siap juga dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Bukan mungkin sih, itu udah pasti. Kecuali kalau teman-teman pakai casing ya. Next, promotion display yang first impression ya, smooth banget. Pengalaman swipe gestur jari kita jadi terasa lebih mulus dan teks juga tampak lebih jelas ketika di swipe dibandingkan dengan layar yang 60 Hz. Gue yakin agak sulit dibedakan untuk kebanyakan orang, tapi kalau teman-teman bandingin sebelah-sebelahan dengan iPhone yang 60 Hz, kelihatan perbedaannya. Kalau tampak sekilas mungkin agak sulit dibedakan. Pengalaman main game dengan layar 120 Hz juga jadi lebih seru. Dari kamera mungkin promotion display ini nggak terlalu kelihatan karena frame rate-nya berbeda, tapi ketika teman-teman menggunakan HP yang 120 Hz terus pakai HP yang 60 Hz, berasa kurang smooth gitu. Padahal mungkin sebelumnya lancar-lancar aja, nyaman-nyaman aja menggunakan HP yang 60 Hz. Sekarang gue mau share first impression dari kamera iPhone 13 Pro ini. Gue udah siapin juga beberapa sampel foto yang diambil menggunakan kamera iPhone 13 Pro. Buat teman-teman yang mau lihat lebih banyak hasil foto yang di-capture menggunakan iPhone 13 Pro, teman-teman bisa cek dari Instagram gue juga karena gue akan share foto-foto atau stories menggunakan iPhone 13 Pro. Jadi teman-teman juga bisa lihat apakah ada penurunan kualitas setelah di-upload atau tetap bagus. First impression dari kamera iPhone 13 Pro ini tentu aja bagus kameranya, mengingat yang iPhone 12 juga udah bagus sebetulnya. By the way, kalau teman-teman dengar suara ketok-ketok lagi ada yang benerin rumah, jadi ya. Gue juga udah cobain kamera wide, ultra wide, zoom, dan bahkan makro.
Dan overall semuanya tampak bagus kok, bahkan blur dari kameranya sendiri udah cakep, tanpa perlu pakai mode portrait dulu. Oh iya, sejak iOS 15.1, teman-teman juga bisa atur setting kameranya supaya nggak ganti ke mode makro otomatis. Pengaturannya ada di setting kamera, namanya auto makro. Kalau teman-teman matiin setting auto makro ini, maka ketika kalian deketin kameranya ke objek, dia nggak akan otomatis ganti ke mode makro. Jadi kalian harus ke kamera ultrawide dulu, terus dideketin ke objeknya, baru dia jadi mode makro. Jadi Apple sepertinya mendengarkan masukan dari para pengguna iPhone mereka ya, karena memang nyebelin sih waktu awal-awal gue juga cobain bagaimana memfoto barang dari dekat, maunya deket doang tapi ternyata jadi makro otomatis, padahal nggak mau makro. Jadi ya cukup membantu sih ada fitur auto makro ini, jadi bisa kita atur mau dinyalain atau dimatiin. Untuk fotografi juga ada fitur photographic style, jadi kalian bisa kasih semacam preset ketika kalian capture fotonya. Jadi foto-foto kalian seterusnya punya tone yang sama. Tapi ini baru first impression aja, masih banyak situasi yang perlu dites dari kamera iPhone 13 Pro ini dan akan gue bahas lebih lanjut di video reviewnya. Sekarang kita bahas first impression dari video iPhone 13 Pro ini yang juga cakep banget hasilnya. Dan yang gue notice, sensor shift stabilization-nya ini sangat-sangat membantu loh. Gue shoot video ini sambil jalan kaki dan lagi bawa barang tas kamera, dan hasil videonya stabil banget, udah mirip kayak pakai gimbal atau stabilizer. Gue juga udah cobain cinematic mode yang perlu dites lebih lanjut lagi karena kadang bisa berfungsi dengan baik, tapi kadang kebingungan juga di tag fokusnya. Kalau lagi pas lock fokusnya sih cinematic mode ini hasilnya bagus banget. Tapi nggak jarang juga gue temukan pas dicoba sering hunting fokus terus, terutama ketika objek yang ada di dalam frame cukup banyak, dia bisa lebih kebingungan lagi. Untuk cinematic mode ini menurut gue masih perlu dites lebih lanjut lagi sih. Dan ada fitur video lainnya yaitu ProRes. Tapi yang gue notice dari fitur ProRes ini adalah ukuran filenya gede banget. Sebagai contoh, gue ada dua klip, yang satu 4K 30fps biasa 14 detik, file size-nya 78 MB. Yang ProRes 4K 30fps juga cuma 9 detik, 800-an MB. Siap-siap aja storage-nya cepat habis kalau sering menggunakan ProRes. Ukuran file ini juga menjadi alasan kenapa fitur ProRes 4K 30fps hanya tersedia untuk iPhone 13 Pro dengan storage 256 ke atas. Jadi kalau yang 128 hanya 1080p 30 fps. Tapi nanti di video reviewnya gue akan coba cari perbedaan file yang ProRes dengan yang enggak, apakah signifikan perbedaannya, sama seperti ukuran filenya yang signifikan banget. Oh iya, iPhone 13 Pro dan juga yang Pro Max itu secara umum sama aja ya. Jadi yang membedakan hanya ukuran layar lebih besar dan juga kapasitas baterai lebih besar. Secara spesifikasi sih sama aja sebenarnya. Oke, gua rasa segitu dulu aja unboxing dan juga first impression dari iPhone 13 Pro dengan storage 256. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe karena akan ada video-video iPhone 13 Pro lainnya yang akan tayang di channel ini. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!